Bulat pindah. Ya, kita pakai ini enggak? Boleh Pak, dipakai dan Pakai. Ya, halo Sobat Rupiah, luar biasa sekali. Wah, ini kita kembali lagi seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Kali ini kita akan lebih membahas mengenai hal-hal teknis terkait nanti apa yang disampaikan oleh sebelumnya saya kenalan dulu mungkin ya. Di sini akan ada atau sudah ada Pak Anang Hendri Prayogo selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Selamat pagi menjelang siang Pak Anang. Selamat pagi Mas Wah, Agus. luar biasa, ini fresh banget nih ya. Ini auranya karena menggunakan pakaian putih luar biasa keluar semua gitu. Alhamdulillah. Atau setelah ini mau ngimamin sholat Jumat di mana Pak? Oke. Baik, selanjutnya ini ada Mas Sigit Andrianto, fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama 1 Cirebon. Nah, selamat siang Mas Sigit. Akhirnya. Masih pagi kayaknya. Oh, masih pagi ya? Karena ruangan ini adem jadi rasanya pagi Mas. Kasunya lagi pakai baju merah. Cakep, wah. Selamat pagi Sobat Rupiah. Weh, saya belum nyiapin balasan pantun. Jadi host begini nih bebannya nih. Kalau udah pantun harus mikir pantun ini. Oke, baik, ini luar biasa sekali Sobat Rupiah. Dan juga saya boleh lihat dong di Zoom itu udah ada sekitar berapa ribu orang yang join ya. Ini kita ada sekitar 115 Sobat Rupiah yang sudah hadir. Kita kurang lebih mungkin 40 menit ke depan akan berbincang-bincang mengenai apa itu nanti program pengungkapan sukarela dari KPP Pratama oleh Mas Sigit dan juga program percepatan sertifikasi dari Pak Anang. Namun sebelumnya, saya ingatkan kembali dan juga saya sampaikan di akhir sesi nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin akan ada 2 penanya ya, satu untuk Pak Anang dan juga satu untuk Mas Sigit. Namun sebelumnya, wah di sini kayaknya di partisipan Zoom saya mau menyapa ini dong Ibu Nirmala Rustini. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Ibu. Ibu kok nggak kesini Bu? Biasanya Ibu yang kesini Bu. Mungkin ibunya lagi ini ya, lagi ngerjain tugas yang lain nih. Bu Nirmala, halo, assalamualaikum. Saya mau nyapa Bu Nirmala nih. Oke, mungkin nanti kita sambil berjalan atau mungkin di tengah atau mungkin di akhir sesi kali ini ya kita akan mendengarkan apa istilahnya sepatah dua patah kata dari Ibu Nirmala yang biasanya sangat semangat kalau sudah awal bulan Harbolkum karena biasanya bagi-bagi ke pegawainya. Oh enggak ya? Bu, itu titipan dari Mas Sigit Bu. Bagi-bagi tugas belanja. Oh, bagi-bagi tugas belanja, bukan bagi-bagi belanja. Oke, baik Sobat Rupiah. Nah, ini luar biasa sekali karena tadi kan kalau tadi di awal kita sudah mendengarkan pimpinan-pimpinannya yang sudah berbicara mengenai program ke depan dan juga keberpihakan program tersebut terhadap UMKM. Nah, ini tapi untuk Sobat Rupiah yang memang mungkin oh saya bukan UMKM Mas, saya nggak bisa join dong. No, tetap join karena ini informasi bisa berlaku dan bermanfaat tentunya untuk pribadi kita juga. Oke, yang pertama langsung saja, nggak akan panjang lebar, program percepatan sertifikasi. Wah, ini kan tadi kan dibilang sertifikasi itu bisa menjadi suatu landasan utama untuk UMKM atau perorangan mungkin bisa mendapatkan akses pembiayaan di perbankan. Nah, ini bagaimana nih Pak Anang? Mungkin bisa secara overview dulu, kemudian program ini tuh seperti apa, kemudian masyarakat bisa menjangkau atau mengakses program ini bagaimana? Silahkan Pak Anang. Tapi sebelumnya, saya juga lupa lagi nih. Ini kayaknya nggak enak kalau pakai masker ya. Udah vaksin booster semua kita ya, kita sudah vaksin booster semua. Jadi boleh dong kita ngelihat tampannya Pak Anang dan juga Mas Sigit, boleh silahkan. Ya, dan selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Anang untuk menjelaskan. Oke. Terima kasih Mas Agus Iya, Pak. atas waktunya. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah Pak, Sehat. sehat Pak. Sehat itu kalau di kami ada artinya. Oh gitu. Sertifikasi hak atas tanah. Wah, luar biasa. Jadi sehat itu sertifikasi. iya. Jadi harus sehat. Harus sehat Iya, ya. harus semangat pagi. Harus semangat. Iya. Ada artinya lagi nggak semangat pagi? Nggak ada. Artinya tetap semangat. Oh, tetap Iya. semangat. Oke. Jadi di kami itu kalau masyarakat khususnya di UMKM nelayan itu mengenalnya sehat, sertifikasi hak atas tanah. Oke. Ya. Jadi ada beberapa istilah memang yang kami supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat, supaya lebih mudah dicerna apa yang kami sampaikan. Tapi sebelum ke sana kami sampaikan dulu kepada Sobat Rupiah. Betul. Ya, Atau mungkin ada punya sapaan khusus? Sobat ATR BPN. Wah, Sobat ATR BPN. Mungkin setelah ini disingkat lagi Pak. Jadi kami di kantor pertanahan Kota Cirebon Ya. itu
tiap saat selalu mengadakan perbaikan kualitas pelayanan, ya, karena tugas pokok kami adalah menerbitkan sertifikat, baik itu sertifikat awal maupun pemeliharaan data. Itu untuk semua pengguna layanan, baik perorangan, badan hukum, yayasan, ya. Artinya di kami saat ini di Kota Cirebon melakukan beberapa perbaikan pelayanan, ya, termasuk dari sarana prasarana. Kami sediakan loket yang insya Allah sudah cukup nyaman, ya, jadi masyarakat masuk sudah disapa oleh duta layanan dengan ramah, diberikan penjelasan, dan loketnya sudah jelas. Nah, apabila masyarakat butuh konsultasi atau informasi, kami juga menyediakan ruang konsultasi. Iya. Berarti bisa di kantornya langsung ya Pak konsultasinya, Pak? Terpisah dengan loket pelayanan dan khusus bisa lebih fokus untuk konsultasinya. Iya, berarti bisa lebih istilahnya private lah ya Pak. Betul. Ya, gitu ya. Ada satu lagi. Ada apabila lagi, Pak? ada keluhan, pengaduan, nah, kami menyediakan juga ruang madukara. Madukara. Iya, pengaduan, mediasi, sengketa dan perkara. Oke. Apabila ada perselisihan atau ada ya selisih paham, Hal-hal perbedaan yang pendapat, harus diluruskan gitu kami ya, Pak, menyediakan ya. juga layanan khusus untuk itu, ya. Jadi untuk masyarakat khususnya Kota Cirebon, insya Allah kami kantor pertanahan Kota Cirebon, ya, Kantah Cinta, senantiasa meningkatkan pelayanan dan kami terbuka untuk semua kritik, saran dan masukan untuk peningkatan pelayanan kami. Betul. Tadi seperti disampaikan Ibu Kepala Kantor, Ibu Ruminah, kami juga punya lagu cinta. Wah. Nah, layanan unggulan Cirebon Kota. Saya kira lagu cinta mau disetel setelah ini. Setelah ini mungkin nanti. Jadi lagu cinta itu khusus untuk pengguna layanan tanpa kuasa. Iya, jadi ada yang dikuasakan, ada yang datang sendiri tanpa kuasa. Kami menyediakan lagu cinta, ada 5 pelayanan: pengecekan, SKPT, peralihan hak karena lelang, ganti nama, dan peningkatan hak. Itu waktunya 120 menit. Iya, tidak sampai sehari. Cepat juga ya, 120 khusus menit. 5 layanan tadi. Iya. Iya, gitu Mas. Sekarang kita kembali ke yang tadi, yang sehat. Nah, iya. Jadi ATR BPN khususnya itu seluruh Indonesia itu melaksanakan aset dan akses. Aset itu artinya legalisasi aset, melakukan pensertifikatan tanah-tanah khususnya masyarakat. Itu ada nelayan, ada petani, ada UMKM. Nah, seluruh Indonesia. Dan itu setiap tahun ada pengusulan dari dinas terkait. Ya. Kemudian akses reform. Akses reform itu artinya setelah kami melaksanakan aset reform dengan legalisasi aset, sertifikat sudah ada, kan biasanya harus aktif nih. Nah, ini mau kemana nih sertifikat nih? Apakah didiamkan saja atau nambah permodalan atau bagaimana? Nah, nanti tergantung masyarakat mau seperti apa, tergantung dengan kondisinya, keinginan, kebutuhan dan kondisi saat ini yang berkembangnya, gitu. Nah, terkait dengan legalisasi aset, itu kami di Kota Cirebon melaksanakan terakhir di tahun 2020 untuk UMKM. Itu ada kurang lebih 100 bidang. Ya, khusus Kota Cirebon memang tidak ada untuk pertanian dan nelayan. Jadi kami karena kota, jadi hanya melaksanakan pensertifikatan untuk masyarakat UMKM. Iya. Dan di tahun 2022 ini kami melaksanakan akses reform ini lebih mengarah kepada pemberdayaan hak atas tanah masyarakat. Iya. Jadi sertifikat yang sudah diperoleh tadi mau dimanfaatkan seperti apa? Di sini kami sesuai dengan petunjuk teknis dari ATR BPN, kami ada dibantu beberapa tenaga field staff, itu mereka turun langsung ke lapangan, mendata. Untuk UMKM bisa langsung mendaftarkan ke kantor pertanahan. Iya. Jadi bisa langsung datang ke kantor membawa persyaratan. Nanti petugas kami siap untuk memberikan informasi, mengarahkan seperti apa persyaratannya, seperti apa. Artinya masih ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikat itu. Betul. Walaupun memang programnya belum ya untuk tahun ini. Iya, gitu tahun ini belum ada lagi. Gitu tidak ada, iya, belum ada. Tapi tadi Mas Agus ingat, bikin sertifikat itu yang harus pasti pemiliknya sendiri. Pemiliknya sendiri.
Artinya dia memiliki ya. Betul. Bukan menyewa, bukan Ya, pinjam. betul. Iya. Jadi pemilik langsung yang dia sudah berhak atas tanahnya. Oke. Iya. Jangan istilahnya tanahnya belum selesai, misalkan proses jual belinya. Penuhi ya Pak ya di Betul. situ ya. Iya. Tapi untuk sobat rupiah, sobat ATR BPN, Ya. untuk UMKM, Kalau dari pajak apa Pak? Kawan pajak. Kawan ya? pajak. Wah, kawan pajak sekalian disapa. jadi jangan khawatir. Kalaupun tidak ada program pensertifikatan lintas sektor, kami Ya. ada program pendaftaran langsung ke BPN. Dan untuk tahun ini, mohon untuk UMKM yang di Kota Cirebon mendukung Ya. untuk program pemberdayaan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Gitu Mas Oke. Agus. Tapi artinya Pak, ini kan di tahun ini itu bisa mengusulkan untuk pendaftarnya sendiri Jadi dulu ke Betul, kantor, betul. Sesuai. Ya. nanti ada keluar nomor dan mendapatkan nomor antrian, Betul. waktunya tinggal datang ke kantor. Datang ya. sesuai. Iya. Oke, gitu. wah ini luar biasa. Jadi benar-benar mengefisienkan waktu ya Pak Betul, dari masyarakat itu betul. sendiri. Tapi by the way teman-teman sobat rupiah, ini semuanya udah ini belum main ke kantor pertanahan ya. Tempatnya asik tau. Itu di situ ya, di Jalan Wahidin. Nomor 44. Nomor Iya. 44. Itu jujuran itu kan banyak banget kantor-kantor. Betul. Kantor pertanahan luar Kadang-kadang biasa. salah belok. Beloknya ke kemana? Dukcapil. Oh, ke Dukcapil. Iya, atau ke Raja Wali itu. Jadi jangan salah belok lagi ya Pak Iya, ya. siap. Nanti udah bawa berkas kantor apa? Wah, salah kan. Betul. Siap. Oke, baik. Itu tadi mengenai program percepatan sertifikasi. Tapi Pak, baik, apakah untuk UMKM ini atau mungkin masyarakat secara umum, ini kan kita berbicara mengenai percepatan Iya, siap. sertifikasi. Artinya ada hal-hal yang memang bisa dilakukan mengefisienkan waktu untuk lebih cepat. Nah, untuk masyarakat sendiri sebenarnya gimana sih Pak? Karena kan kadang ada yang sudah kita jelaskan untuk persyaratannya tapi bolak-balik lagi. Nah, artinya adakah platform khusus yang dapat diakses oleh masyarakat agar tidak yaitu bolak-balik lagi gitu Pak untuk persyaratannya? Oke, siap. Jadi di ATR BPN sekarang di kami ada aplikasi layanan yang itu Sentuh Tanahku. Sentuh Tanah. Iya. Itu di Play Store bisa Iya, bisa. Oke, Sentuh Tanahku Iya. di Play Store. Ada Loketku. Loketku. Iya. Dan kami juga senantiasa sosialisasi di medsos. Di Oke. IG kami, Facebook kami Betul. ada. Ini warnanya Seperti itu. terang Kantah Kota Cirebon IG-nya. Iya. Saya ngintip dulu sebelum. Biasa kalau jadi host dan podcaster emang harus gitu, ngintip dulu. Oh update-nya lagi ini, update-nya lagi ini. Gitu. Siap. Nah, berarti memang kalaupun mungkin DM lewat Instagram nanti dilayani ya Pak ya, dijawab Iya. ada adminnya ya Pak Ada. ya. Kita juga ada hotline service. Ada hotline Ada, service juga. Ada. Kalau misalkan nggak biasa main medsos ya pakai WA ada. Kami sediakan. Jangan WA Pak Anang ya Hah? langsung. Karena kita nggak akan nyebar nomor Pak Anang di sini, tenang Pak. Aman Pak. Oke, itu tadi mengenai program percepatan sertifikasi. Jadi sobat rupiah apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh tuh ya DM di admin Instagramnya atau melalui layanan hotline-nya Kantah Kota Cirebon ya Pak ya. Nah ini mungkin kita sedikit bergeser nih, suaranya Mas Sigit. Saya udah lama, udah berapa bulan Mas Sigit baru diundang lagi ke sini gitu ya. Nah ini Mas Sigit, ketika itu kita membahas mungkin hal yang sama juga yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu program pengungkapan sukarela atau yang mungkin sebelumnya orang-orang lebih mengenalnya dengan istilah tax amnesty. Oh gitu Nah, ya. tapi ini kita udah beralih, udah move on. Sekarang adalah PPS, program pengungkapan sukarela. Nah itu gimana nih Mas? Ya. Di kurang lebih di akhir semester 1 tahun 2022 berjalan ini untuk program ini bagaimana di Kota Cirebon sendiri Mas? Oke, sebelum ke sana mungkin saya menyampaikan salam hangat dulu Mas Agus dari Ibu Nirmala Rustini selaku Kepala KPP Pratama Cirebon 1 yang Baik. kebetulan tadi kalau Mas Agus coba sapa beliau Ya. nggak kurang ngeh gitu ya, karena di detik ini mungkin beliau tergabung di bukan cuma 2 atau 3 Zoom gitu. Oke. Artinya banyak Kita lagi nyuluh. banyak device sih. Kita lagi ada acara penyuluhan yang lain, Oke. kemudian beliau juga ada tugas Ya. dikit dan seterusnya. Jadi mohon maaf beliau belum berkesempatan untuk hadir pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kemudian kita sedikit membahas tentang temanya dulu karena harus terkait ke sana ya. Betul. UMKM kuat menyambut pandemi. Alhamdulillah pandeminya P-nya udah hilang ya Mas ya. Mudah-mudahan. Jadi E, Amin. Jadi E ya, P-nya udah hilang. P-nya udah hilang. PA-nya hilang menjadi E, Iya. endemi gitu ya. Kalau pajak P-nya hilang jadi aja-aja. Nah, bisa. Bisa. Aja-aja bayar pajak. Iya. Ya. Ini kita ingin sedikit merangkum dulu tentang bagaimana
berusaha untuk mendukung supaya UMKM kuat gitu ya. Dulu waktu pandemi datang di 2020, DJP merespon dengan sangat cepat menerbitkan ketetapan bahwa atau kebijakan bahwa untuk UMKM pajaknya ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi mereka hanya harus lapor, pajaknya ditanggung pemerintah. UMKM atau orang pribadi dengan peredaran usaha tidak sampai 500 juta rupiah tidak dikenai pajak. Jadi dulunya sebelum pandemi ada pajaknya, ketika pandemi pajaknya ditanggung pemerintah, setelah pandemi supaya mereka tambah kuat untuk lepas landas sampai dengan 500 juta tidak dikenai pajak. Jadi itu benar-benar menunjukkan bahwa kita mencoba menguatkan UMKM. Baru melangkah ke PPS nih. Ya, kaitannya apa dengan UMKM kuat gitu. Jadi orang kalau biasanya mau usahanya fokus, hubungan dengan yang lain harus move on dulu dari yang lama. Betul. Kan gitu ya Mas. Nggak curhat nih. Nah PPS dulu sudah pernah punya usaha yang lain atau bentuknya yang lain, barangkali dulu malah sempat jadi pegawai atau karyawan, sekarang mencoba merintis. Nah supaya tidak kepikiran dengan kewajiban perpajakan yang telah berlalu, mungkin program pengungkapan rela gitu ya, atau sama-sama sukarela gitu ya. Sama-sama. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Secara sukarela dengan cara mengungkapkan hartanya, kemudian nanti membayar PPh atas pengungkapan harta tersebut. Nah secara umum program ini ada dua kebijakan Mas Agus. Yang pertama kebijakan 1 itu diperuntukkan untuk para peserta pengampunan pajak. Tadi Mas Agus mengaitkannya dengan tax amnesty. Mungkin di luar sana bilang bahwa ini adalah tax amnesty jilid 2. Meskipun kalau coba kita kupas lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya dengan tax amnesty. Tapi karena tadi di kebijakan 1 PPS punya kaitan dengan tax amnesty, maka ya memang ini dua kebijakan ini saling terkait. Jadi bagi pasti, tapi namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Ketika kita mengajukan pengampunan pajak, ternyata masih ada aset yang belum diungkapkan ketika itu. Sekarang punya kesempatan untuk mengungkapkannya supaya terhindar dari sanksi yang lebih tinggi seperti itu. Atau kebijakan yang kedua buat para usahawan atau wajib pajak secara sampai 2020, barangkali dulu punya usaha tapi lapor NPWP-nya telat, misalkan lapor pajak tapi mungkin omsetnya menghitungnya kurang pas dan seterusnya. Atau yang sering terjadi, kita punya harta, saya punya harta mobil tapi masih nyicil, mau tak laporin pajak kok, kayaknya kok sungkan gitu ya, padahal harusnya dilaporkan. Oh berarti harusnya sudah masuk harusnya hitungan, masuk, dilaporkan. mobilnya masuk, hutangnya juga masuk, nggak apa-apa seperti itu. Kan kadang-kadang banyak yang belum melaporkan harta seluruhnya seperti itu dengan banyak alasan seperti itu ya, dengan banyak motivasi. Nah PPS ini untuk yang tadi, yang kebijakan dari kewajiban dari tahun 2016 sampai 2020 belum sepenuhnya dilakukan, maka ada kesempatan untuk ikut PPS kebijakan 2 dengan mengungkapkan harta perolehan 2016 sampai 2020. Nanti manfaatnya dalam bahasanya tadi Pak Anang sambil ngobrol bersama kita, bahasanya mungkin kalau teman-teman di luar sana lebih familiar dengan pemutihan gitu ya. Wah, betul. Jadi putih kewajibannya, jadi suci sejak. Ini kayaknya inline sama apa yang dikenakan oleh Pak Anang. Iya. Kebetulan bajunya juga putih juga. Jadi kayak pemutihan gitu ya. Jadi kewajiban pajak 2000 kan saja yang lalu ada yang belum diungkap seperti apa kita ungkapkan, kemudian nanti diberikan tarif yang jauh lebih murah daripada prosedur umum, kemudian kita tinggal fokus ke depan. Nah, yang jadi catatan juga bahwa PPS ini sebetulnya usianya tinggal, hartanya alhamdulillah relatif lebih baik dibanding yang lain seperti itu. Kita harus apresiasi dulu buat teman-teman wajib pajak di KPP Cirebon. Luar biasanya, terima kasih tentunya Sobat Rupiah, kawan pajak juga yang sudah memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Jadi teman-teman di Cirebon ini bukan cuma ahli dalam mengungkapkan cintanya ke pasangan, tapi juga mengungkapkan cintanya ke tanah air gitu ya, lewat Indonesia. pengungkapan sukarela. Betul. Buat siapa kalau bukan untuk Indonesia kan, Pak? Ya, gitu. Mungkin karena kenapa banyak yang ikut juga, mungkin ini harus digaris bawahi bahwa pengungkapan sukarela itu full online, Mas. Full online. Jadi silahkan masuk ke pajak.go.id/pps untuk tahu bagaimana video tutorialnya, buku panduannya dan seterusnya, terus ke kantor pajak. Berarti setelah melaporkan, mengupload data, nantinya mendapatkan feedback kalau itu memang sudah diterima dari JP, biasanya seperti apa, Pak? Jadi itu langsung ketemu TPT, sementara kalau mau ke helpdesk diarahkan ke kanan. Sebelum masuk helpdesk, kita punya pojok UMKM. Wah. Jadi para wajib pajak yang lapor ke KPP, selain bisa lapor juga bisa
ngelihat produknya UMKM Iya. yang teman-teman Di Mitra display Halbogep di ini, sana, betul. sehingga juga memfasilitasi untuk bisa memajukan UMKM. Atau justru bahkan atas nama UMKM yang kesana jadi tertarik, jadi kan bisa ngobrol tuh. Iya. Ya UMKM kami bisa nggak dimasuk ke KPP Pratama? Iya. Bisa jadi kayak gitu. Artinya memang banyak hal yang ketika kita melakukan kebaikan akan Iya. tumbuh kebaikan-kebaikan lainnya. Betul. Ini efek hari Jumat ya Allah. Oke, ini mungkin kita bisa membuka room chat. Apakah ada yang atau sedikit kita lihat terlebih dahulu review, ada 1-2 pertanyaan yang serupa mungkin kita lebur menjadi satu. Oke. Ini bagaimana nih Mas Sigit, kita ini ya kita respon ya. Siap. Oke, ini dari Dimas Mardianto. Boleh rekan-rekan operator biar saya terlihat. Boleh, nggak apa-apa itu kelihatan kalau udah. Nah ini UMKM dicantumin sekalian saya. Oke. Kalau bentuknya atau NPWP-nya masih terdaftar atas nama orang pribadi, maka tadi saya bilang Bapak untuk wajib pajak orang pribadi